Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Mahasiswa, hari ini Prof. Amin berhalangan untuk hadir. Saya melanjutkan materi setelah kemarin ada unsur, komponen, prinsip ya, prinsip desain. Hari ini kita mahasiswa sudah membawa sudah menyiapkan milimeter blok, kemudian pensil dan penggaris. Sudah disiapkan kah? Kalau saya sudah ada, Bu. Oke, kemudian Mbak Astrid sudah? Sudah, Bu. Ya, Mbak Melika juga sudah ya. Mas Abdul Jabar, nanti kalau pada saat kita praktek, bisakah teman-teman ini dijadikan co-host? Kemudian saya minta nanti ada presentasi dari masing-masing itu, mereka bisa share presentasi ya? Bisa ya, Mas? Co-hostnya tambah Mbak Astrid tambah Mbak Melika bisa ya nanti ya, pas pada saat presentasi? Iya, bisa, Bisa. Bu. Oke, baik. Oke, hari ini kita lanjut ya. Apakah terlihat materi saya? Iya, Bu, sudah terlihat. Baik. Ini ya, kita akan masuk ke materi analisa desain dan tipe taman. Jadi analisa desain dan tipe taman, sebelum masuk ke tipe taman, hari ini nanti diperhatikan betul cara untuk menganalisa dan kemudian untuk membuat tipe desain ya. Nanti kita akan latihan membuat desain taman rumah tipe 45 ya. Latihan secara sederhana dengan milimeter blok dan juga milimeter blok dan penggaris. Nanti hasilnya nanti akan dipresentasikan di akhir kira-kira pada mungkin sekitar jam 5-an ya. Nanti kita akan kuliah dulu selama 1 jam, kemudian nanti kita akan praktek ya. Jadi kita akan belajar tentang menganalisa desain. Analisa itu sebelum tercapainya sebuah desain taman, kita harus menganalisa dahulu. Jadi menganalisa itu artinya adalah menganalisa komponen-komponen dan unsur yang ada dalam taman ya. Nah, desain itu sendiri sebenarnya merupakan produk akhir ya, langkah akhir dari pembuatan dalam sebuah proses desain. Ini contohnya ya, yang ada ini adalah contoh set plan. Contoh set plan seperti ini. Nah, tapi ketika sudah sampai sampai proses desain, ini sudah ada ukuran-ukurannya. Jadi misalnya kanopinya itu di sini 2 meter. Kemudian ini menggunakan lantainya adalah lantai 40 kali 40 motif apa misalnya ya. Atau sudah ada sudah ada serinya, biasanya sudah ada serinya, seri apa gitu kan. Nah, kemudian ini pohon apa, ini sudah ada juga ukurannya. Kemudian dari sini sampai ke sini itu berapa meter, dan seterusnya. Itu sangatlah mendetail. Nanti kita akan belajar membuat polanya ini ya. Pola ini bisa sampai seperti ini tuh kok keren tuh, kreatifnya gimana ya. Kayak membuat kolase. Nah, perancangan atau desain sendiri merupakan lanjutan dari perencanaan. Kita akan belajar dulu sebelum menghasilkan sebuah proses. Sebelum menghasilkan gambar, itu kita harus punya perencanaan dulu. Nah, perencanaan itu sendiri merupakan konsep ya, dari konsep taman secara utuh, dia nggak bisa asal. Kalau misalnya kita memang punya rumah, kemudian punya taman ya, lahan kecil aja ya, lahan kecil itu kita coba analisa dengan sederhana. Ini mau seperti apa sih, jenis tanahnya kayak gimana, kemudian apakah anginnya dari mana ya, gitu ya. Atau misalnya di sini tuh banyak banget ular gitu ya, jadi harus tanamannya yang jangan sampai mengundang ular. Atau misalnya potensinya adalah tanaman ini banyak yang berbiji, atau misalnya banyak juga kupu-kupu dan seterusnya. Itu harus kita analisa mendetail ya. Jangan sampai kita menuangkan gambar yang sudah ada di sini itu ngasal. Artinya ngasal itu hanya terlihat indah aja, tapi benar-benar tidak fungsional. Ketika diterapkan dalam desain yang sesungguhnya, dalam kita laksanakan dalam proses
pembangunannya ternyata malah tidak sesuai ya. Kadang-kadang ada orang yang pintar gambar aja, jadi gambarnya tuh bagus. Kalau misalnya di 2 dimensi, kemudian di 3 dimensikan, itu akan kelihatan sangat indah gitu ya. Kemudian menggunakan animasi, tetapi ketika sudah sampai pelaksanaan, kok nggak sama ya dengan gambarnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Sehingga kita membutuhkan yang namanya perencanaan, sehingga menggambarkan konsep yang lebih detail. Jadi inilah pentingnya apa yang disebut dengan perencanaan atau planning ya. Nah, hasilnya nanti adalah konsep. Nah, hasilnya adalah konsep yang nanti dituangkan di dalam desain. Nah, dalam gambar desain, tanaman maupun elemen lainnya telah nampak jumlah maupun ukuran fisiknya seperti yang sudah saya sampaikan. Misalnya di sini adalah tanaman filisium, misalnya. Filisium. Oh, ini satu buah. Kemudian ukurannya berapa? 2 meter. Diameternya 25 cm. Misalnya seperti itu. Atau di sini misalnya sawo, karena orangnya suka sawo ya kan. 3 buah, ini kan ada 3 nih. Kemudian berapa meter? Oh, sawo misalnya 2,5 meter. Diameternya 30 cm. Ini misal. Kemudian di sini apa? Oh, ini krokot misalnya ya. Jumlahnya berapa? 500 polybag gitu ya. Kemudian ukurannya ya tinggi paling sekitar 30 cm. Nah, ini contoh kalau sudah sampai ke desain. Jadi di desain itu sudah jelas banget jumlahnya, kemudian ukuran fisiknya, kemudian juga lebih detail. Detailnya itu berupa warnanya, kemudian spesifikasi bahannya, seperti tadi saya sampaikan, bahkan udah keluar mereknya tuh. Misalnya kalau Upin, ya Upin itu mereknya apa? Misalnya merek apa ya? Kalau Upin itu misalnya kayak macam-macam, sekarang tuh banyak sekali mereknya. Kalau misalnya cat juga keluar merek, sudah ada katalognya, seperti itu. Nah, itu sebuah desain yang profesional. Nah, ini contohnya adalah contoh desain itu seperti ini, sudah jadi seperti ini, namun kita sudah punya note atau catatan note. Jangan sampai gambar itu lebih indah dari asli dari pelaksanaannya. Jadi harus sama ya. Jangan seperti model tipu-tipu gitu ya, gambarnya aja bagus gitu. Nah, kemudian untuk proses desain itu sendiri awalnya diawali dengan proses inventarisasi. Inventarisasi itu ketika kita menginvent apa-apa aja yang ada di situ. Nah, yang pertama dilakukan adalah feel of the land dulu. Jadi kalau misalnya Mbak dan Mas ya, Mbak Astrid, Mbak Melika sama Mas Abdul Jabar ini mendapatkan pekerjaan atau minimal memiliki lahan kosong ya, lahan kosong milik saudara atau milik diri sendiri, itu bisa kita sebelum membuat taman itu dianalisa terlebih dahulu. Analisanya meliputi yang pertama adalah merasakan ya, merasakan kondisi lapangan yang sesungguhnya. Jadi seperti apa sih gitu? Kita harus berada di tapak ya. Kita harus berada di tapak. Ini kita harus berada di tapak atau di lokasi. Itu kita harus ada di situ. Rasain ya, rasain, benar-benar rasain. Sehingga kita bisa menganalisa. Analisa fisik, sosial ekonomi, dan budaya. Apa tuh? Fisik. Kita bisa tahu, oh ini berapa ya? Harus bawa meteran. Berapa meter ya? Oh ini kira-kira, ini jangan kira-kira, nanti pakai meteran. Pakai meteran 2x3 misalnya, seperti itu. Jadi dimeteri batasnya. Oh batasnya ini, batasnya ini, batasnya ini. Nanti seorang pendesain atau seorang perancang itu akan menuangkannya dalam sebuah kertas kosong ya. Kertas kosong yang belum terukur. Jadi biasanya selalu membawa kertas atau gambar, kemudian dia gambarkan di dalam kertas itu. Misalnya ini kita tuangkan menjadi 2x3 seperti ini. Kemudian kita harus menganalisa jenis tanahnya ya. Kita rasakan dan juga kita raba, kita remas, kemudian kita analisa tanahnya ini jenisnya apa. Jenisnya apa? Apakah dia merupakan tanah aluvial? Apakah merupakan tanah topsoil yang sudah urukan ya?
atau tanahnya itu keras, merah warnanya, kemudian dirasakan apakah dia itu terpisah-pisah atau memang liat ya, mungkin barangkali liat juga bisa. Ini kita analisa, kita harus merasakan. Kemudian kita melihat existing soft dan hard material. Ada nggak nih tanaman yang ada di sini? Rata-rata biasanya kalau misalnya kayak perumahan itu masih kosong ya. Kalau masih kosong itu kita enak bikin desainnya, jadi bebas. Tetapi kalau kita juga kadang-kadang tuh mendapatkan semacam tugas ya untuk mendesain taman yang udah ada tanaman atau misalnya kayak hard material yang udah ada di situ. Nah, itu kita harus petakan ada apa sih soft material dan hard material yang ada di situ. Misalnya apakah di situ ada pohon palem, apakah di situ ada apa namanya krokot, ada apa ya, ditulis dahulu. Ini harus ditulis beserta jenis ya dan juga jumlah. Ya, jadi jenis dan juga jumlahnya harus apa namanya harus detail, harus detail. Kemudian jenis, ukuran, juga fungsi. Fungsinya sebagai apa? Apakah sebagai peneduh, apakah juga di situ sebagai tanaman estetis, sebagai tanaman arsitektural, tanaman pengarah, atau malah tanaman ekologis. Nah, itu harus detail. Kemudian kita harus tahu sumber airnya dari mana. Nyiramnya dari mana? Apakah di sini ada keran? Kita lihat, kita analisa. Kemudian adakah sumber listrik ya? Kenapa perlu, Bu? Iya perlu karena misalnya nanti kita butuh listrik itu untuk lampu, pastinya kita untuk penerangan taman di malam hari. Kemudian topografi, topografinya itu adalah kelandaian. Barangkali miring ya, mungkin miring ini kan pas kita dapat yang lurus aja, tapi bisa jadi kita dapat tanah yang miring. Kan ada ya perumahan sekarang itu yang kalau misalnya tampak sampingnya kadang miring begini. Nah, ini seperti apa topografinya bisa dituliskan. Kemudian cuaca. Loh, cuaca itu penting ya, penting karena nanti kita terngaruh pada pemilihan tanaman. Jadi, apakah cuacanya itu di situ tuh bagaimana, windy kah, berangin, atau sering hujan kayak di Bogor, justru atau panas banget. Nah, kita harus tahu ya. Kemudian ancaman binatang atau keamanan seperti tadi saya sampaikan di awal, atau ular, atau tikus. Tikus itu juga ini ya, kayak mengganggu tanaman yang ada di situ gitu. Jadi kalau ada tikus tuh harus hati-hati karena tuh mesti merusak ya. Meskipun tanamannya bukan tanaman pangan, tanaman apa namanya, tanaman estetika, itu tikus itu merusak ya. Begitu juga kadang-kadang kita melihat ada semut ya. Semut kan juga merupakan hewan pengganggu bagi tanaman ya. Maka kita biasanya menggunakan furadan G ya, granul, sehingga itu mengurangi serangan serangga ataupun hewan pada perakaran. Nah, kemudian juga pada pemandangan. Pemandangan itu apa? View-nya bagaimana? Apakah di sana view-nya luas? Oh, ternyata ini ada tembok ya. View-nya bagaimana? Oh, view-nya ke arah sana. Kenapa kita butuh view? Karena orang pertama kali melihat itu akan pasti terlihat. Maka kita harus menempatkan focal point itu berada di catchy ya, eye catching, di tempat yang catchy. Itu perlu kita apa namanya, analisa pemandangan. Atau mungkin di sebelah sana ada sampah ya, itu juga harus dianalisa. Jadi pemandangannya gimana, bad view atau good view. Kemudian aksesibilitas dan juga kenyamanan. Aksesibilitas itu adalah akses untuk masuk ke dalam taman, ya, ada atau tidak, atau mau diadakan, atau taman ini mau saya tutup cuma display aja, itu tergantung keinginan owner-nya. Kemudian untuk kenyamanan tuh amenity, di titik mana yang kira-kira user atau pengguna itu akan merasa nyaman ya. Mungkin di sini kita tuh bisa merasakan kayak gitu ketika kita itu sudah ada di lapangan, feel of the land. Nah, nanti kan ada praktek tuh kata Prof. Amin. Nah, nanti kita akan praktek secara di lapangan. Kemudian inventarisasinya adalah kondisi sosial. Ini nanti sosialnya seperti apa si klien ini? Apakah dia itu punya anak ya, atau dia tinggal dengan siapa, atau punya anak tapi anaknya itu bepergian dan seminggu sekali pulang dan seterusnya. Itu penting karena pentingnya untuk apa?
penting untuk penikmat ya, siapa aja yang menikmati. Kemudian apakah ada anak-anak gitu ya? Kenapa kita perlu tahu ada anak-anak atau enggak? Karena kalau ada anak-anak, tentu saja kita tidak bisa menanam tanaman-tanaman berbunga yang misalkan banyak ya tanaman sekarang yang menimbulkan berbahaya, misalnya ada durinya seperti mawar, kemudian euphorbia, juga mungkin tanaman-tanaman yang perakaranya itu tumbuh di atasnya sehingga mengganggu pergerakan bagi si anak dan seterusnya. Jadi kita harus nanya. Kemudian hobi dan kesukaan, suka apa sih Pak dan Bu gitu ya. Kadang-kadang tuh orang sukanya beda-beda kan, memang sukanya beda-beda ya. Ada yang suka anggrek, ada yang suka hidroponik, ada yang suka edible garden, suka dimakan ya. Kemudian ada yang suka mungkin tanaman obat keluarga. Nah, itu semua harus kita tanya, sukanya apa? Jangan sampai kita membuat taman tapi orangnya nggak suka. Jadi taman di dalam rumah itu membuat kita itu seneng, happy ya, bahagia. Nah, terus gemar merawat tanaman atau enggak? Nah, kalau enggak gemar merawat tanaman, otomatis kita harus membuat taman yang harus minimalis. Sedangkan kalau gemar, wah taman tropis juga bagus nih, kan gitu ya. Nah, kemudian tanyakan pula, apa ada keinginan khusus dalam tema desain? Misal, saya tuh kemarin habis bepergian dari Jepang gitu ya. Kemudian saya pengen banget ada taman filosofi yang ada di rumah ini. Gitu. Nah, itu keinginan-keinginan. Atau saya tuh sebenarnya habis dari Bali gitu ya. Saya senang dengan taman-taman yang ada di Bali. Oh, berarti dia temanya taman tropis seperti itu. Ini harus ditanya. Kemudian secara ekonomi, kemampuan dalam biaya itu penting ya. Kita sudah buat desain dengan baik, bagus, tanamannya ini di total ya kira-kira 10 juta lah atau 4 juta, 5 juta ya. Tahu-tahu memang beliaunya enggak mampu atau orangnya enggak mampu atau bahkan kita sendiri nggak punya uang untuk itu. Nah, maka kita juga ada juga nih kita harus mempertimbangkan secara ekonomi. Kemudian apakah akan membeli semua atau memang ada bahan yang bisa dimanfaatkan kembali. Jadi kalau ini kan kosong ya, Mas dan Mbak, ini kan kosong. Kalau kosong itu kita memang lebih nyaman ya, lebih nyaman dalam kita merancang. Namun terkadang kita mendapatkan apa namanya tanah yang sudah lahan yang sudah ada tanamannya. Misalnya seperti ini nih, sudah ada rumputnya, sudah ada hijau-hijaunya, taruhlah seperti itu. Terus gimana kalau seperti itu? Nah, ditanyakan apakah Anda mau kemudian akan menggunakan tanaman itu kembali atau berkenan kalau menggunakan tanamannya itu adalah tanaman yang baru gitu ya. Nah, itu harus kita tanyakan. Jadi kita tidak bisa untuk apa namanya? Untuk memaksa si user gitu ya. Nah, kemudian budaya dan kepercayaan ini sangatlah penting. Bagi sebagian orang, menanam tanaman bunga di mana memiliki anak gadis atau perempuan itu tidak diperkenankan. Sehingga kita tentu saja bertanya, apa adakah kepercayaan atau budaya tertentu atau memang si user ini juga suka feng shui ya, suka feng shui. Suka feng shui itu berarti punya kepercayaan. Kepercayaannya itu berarti tanaman-tanaman tertentu tidak diperkenankan untuk berada di taman. Misalnya kayak kamboja, karena auranya menjadi tidak nyaman, atau misalnya kenanga, dan sebagainya. Tetapi juga ada budaya juga yang lebih suka ke arah yang tanaman endemik yang kantil, kenanga, dan seterusnya. It's okay. Nah, harus kita tanya masing-masing. Nah, ini adalah tahapan yang pertama, yaitu harus inventarisasi dulu. Jadi lahannya seperti apa sebelum kita menata komponen-komponen kita, yaitu soft material, hard material, dan juga sesuai prinsip desain yang sudah saya terangkan. Sampai di sini saya tanyakan dulu kepada ketiga mahasiswa, adakah pertanyaan atau tidak? Kalau saya sudah jelas, Bu. Sudah jelas, oke ya. Jadi proses inventarisasi Mbak Astrid, saya belum dengar suaranya. Ibu, saya mau nanya kalau misalnya tamannya itu rooftop, nah kan nggak ada itu kan jenis tanah yang udah ada sebelumnya, nah itu gimana ya Bu? Kalau rooftop biasanya kan merupakan taman rekayasa. Kalau taman rekayasa itu kita biasanya mendatangkan tanah ya.
Nah, mendatangkan tanah itu sesuai keinginan kita. Jadi lapisan-lapisannya sesuai keinginan kita. Biasanya kita beli ya. Kita beli tanah gembur dulu, kemudian baru kita pakai yang ada di situ. Mungkin itu Mbak. Jadi kalau rooftop memang nggak ada existingnya, memang mendatangkan. Itu Mbak Astrid. Mbak Melika? Ibu, terima kasih. Belum ada. Oke, paham ya. Oke, next. Mari kita berlatih inventarisasi. Yuk, kita lihat secara fisik. Tadi apa tuh fisik itu? Fisik itu luas tanah, jenis tanah, existing soft hard material, kemudian dan lain-lain. Ini ada. Ya, kita akan mencoba. Kira-kira, oh tadi luasnya berapa tadi? 2 kali 3, ya kan? 2 kali 3 meter. Jenis tanahnya apa ya? Kalau dilihat dari sini, oh dia tanah liat misalnya. Soft dan, oh ini tidak ada. Nah, ini saya kasih contoh cara untuk menginventarisasi. Tidak ada soft, tidak ada hard, kebetulan pasti tidak ada. Sumber air ini di sini ya, kita anggap di sini. Sumber air ada dan bagus. Kemudian dekat dengan lokasi. Ini ditulis seperti ini. Sumber listrik ada dan dekat. Topografi datar. Cuaca bagaimana? Cuaca kalau normal, tulis normal ya. Normal Indonesia itu tropis, berarti hujan sore, misalnya sore hari. Ancaman binatang atau keamanan, keamanan itu misalnya kayak selain ular juga kayak manusia atau anak-anak ya, kadang-kadang itu ancaman itu macam-macam tergantung. Bisa jadi menurut kita nggak ancaman, menurut orang ancaman ya. Misalnya ular ya. Pemandangan terbatas oleh tembok, kita bisa lihat di foto ya. Oleh pagar ya, ini pagar. Aksesibilitas taman ini dapat diadakan. Maksudnya dapat diadakan itu memungkinkan kan dia bisa diaksesibilitas. Kenyamanan, nah ini harus feel of the land ya. Di titik tertentu. Nah, ini contoh. Jadi, berlatih inventarisasi adalah membuat tabel seperti ini. Kemudian tabelnya ini tidak terbatas seperti ini, nanti ke fisik, juga tabel untuk sosial, juga tabel untuk budaya. Paham ya? Jadi kita harus membuat tabel inventarisasi, fisik, sosial, dan budaya. Nah, kalau sudah terinventarisasi ya sampai sini paham ya. Jadi kayak kita bikin Excel aja sih before kondisi. Biasanya kalau mahasiswa arsitek lanskap itu foto ya, foto aja terus sama tabel seperti ini. Nanti ada tabel analisa. Habis itu nanti ada gambar analisa. Nah, habis diinvent diapain, Bu? Habis diinventarisasi adalah kita harus melakukan analisa. Analisanya ngapain? Analisa itu kita melihat inventarisasi kita itu tadi dianalisa. Apa potensinya? Apa dari sini apa potensinya? Kemudian apa yang menjadikan hambatan? Apa yang menjadikan tantangan ya? Nih ya. Jadi analisa merupakan tahapan penilaian masalah, hambatan serta potensi. Kita mau mencoba yang tadi kita analisa dulu. Yang pertama, analisa dari analisa fisik ya, karena kita lihat yang fisik, apa nih? Potensinya apa? Potensinya itu berarti apa potensinya? Yang pertama, tanah kosong, tanpa existing. Mudah untuk ditata. Misalnya ada lagi nih, dari segi sosial, keluarga tidak punya tema khusus. Ini merupakan potensi buat kita. Tidak ada tema khusus. Bebas mau ngapain. Terus, habis ini, oh ular sering masuk dari sini. Oh, ini ancaman. Nih. Ular
masuk dari sini. Berarti nanti kita harus kasih di sini. Nanti sintesanya, solusinya adalah bikin apa namanya tanam tanaman yang ular nggak suka gitu ya. Kemudian aksesibilitas di sini dianalisa. Ini potensi untuk jadi aksesibilitas. Terus yang di sini misalnya nih suka ngecembeng apa ya bahasa Indonesianya, suka menggenang ya. Kadang menggenang air. Ini namanya analisa. Kemudian tanah subur. Nah, ini analisa. Contoh analisa. Kemudian yang lainnya apa? Bolehlah kita tulis sumber listrik dekat. Kemudian sumber air lancar. Ini bisa seperti ini. Ya. Nah, kemudian setelah kita analisa, kita bisa melakukan, dipahami ya, ini analisa. Kemudian kita akan melakukan yang disebut dengan sintesa. Ini namanya sintesis atau sintesa, adalah masalah yang harus dicari solusinya. Sedangkan potensi ini harus dikembangkan dan dioptimalkan. Nah, kemudian sintesis itu akhirnya nanti menjadi alternatif perencanaan ya. Nah, kita maaf nih. Tuh. Nah, kita akan melihat yang di sini. Yang di sini, mari kita sintesa. Potensi tanah kosong mudah ditata. Sintesanya dapat ditata menjadi taman tertentu, menjadi gaya tertentu. Saya sebenarnya ada foto lain nih, sebentar ya. Oh, belum. Dapat ditata dengan gaya tertentu. Gaya tertentu, ini sintesa. Jadi nanti bikin potensi, bikin sintesa. Kemudian ini keluarga tidak ada tema khusus. Sintesanya adalah menyesuaikan gaya bangunan, ya, karena nggak ada gaya, kita harus sesuaikan dengan gaya bangunan minimalis, ya minimalis, gaya bangunannya misalnya kok Bali, ya bisa tropis, ya. Kemudian potensi jadi aksesibilitas, berarti sintesanya dibuat jalan atau akses ke taman. Sintesa setiap kita buat analisa pasti ada sintesanya, meskipun itu adalah potensi. Ya. Kemudian ini ular masuk dari sini, sintesanya tanaman yang tidak disukai ular ditanam situ, yang tidak disukai ular. Atau bisa menggunakan bebatuan. Tanah subur, sintesanya dimanfaatkan untuk tanaman. Ini ngecembeng air, sintesanya dibuatkan resapan. Dekat dengan sumber listrik, sintesanya kalau dekat dengan sumber listrik maka dekat dengan utilitas lampu. Nah, setiap kita punya analisa harus ada sintesanya. Analisa harus ada sintesanya. Yang kita analisa adalah fisik, sosial, ekonomi, dan juga budaya. Ya, masing-masing harus punya sintesanya. Ini contoh peta analisa itu seperti ini. Nih, contohnya ini nggak lengkap seperti desain awal. Vegetasi pohon terlalu limbun, membuat vegetasi tidak dapat tumbuh, tekstur tanah tidak terlihat, kemudian zona itu lembab. Itu adalah peta analisa. Nanti setiap analisa ini ada sintesanya, misalnya diperlukan perabasan pohon, gitu ya. Kemudian penggunaan material yang biasa, tekstur tanah terlihat tidak sama, apabila hujan menjadi becek, misalnya. Sintesanya maka dipakai menggunakan perkerasan. Tidak ada vegetasi ground cover, tidak ada taman, fungsi tanam tidak maksimal, tidak ada yang menarik. Sintesanya dibuatkan focal point, ditambahkan ground cover, dan ditambahkan bangku taman. Paham ya?
Nah, nanti sintesa-sintesa inilah yang akan membuat kita menjadi konsep. Ini contoh analisis view ya. Kemudian sculpture di bagian utama berupa batu yang indah, kombinasi putih, sintesanya dipertahankan. Jadi kemungkinan sintesa itu merupakan solusi. Solusinya bisa dipertahankan, ditambahkan apa, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian konsep adalah pengembangan dari alternatif terpilih dari sintesa-sintesa itu kita gambar. Kita gambar sehingga nanti menjadi ada satu konsep yang terpilih. Seperti itu, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Mas Abdul Jabar? Belum ada, Bu. Belum jelas ya. Mbak Melika? Belum itu. Belum paham ya? Jadi analisa dan sintesa. Mbak Astrid? Belum ada, Bu. Ya, oke. Next ya. Nah, kemudian setelah membuat konsep, kita akan membuat rencana pemeliharaan desain dan RAB. Ini ada materi khusus ya. Jadi kita lewatkan dulu. Coba lihat yang ini tadi. Ini tadi gambar apa yo? Ini tadi adalah gambar dari ini. Jadi hasilnya ini adalah ini. Nah, kan jauh berbeda ya. Jadi ini tadi, ini setelah dianalisa tadi, oh ini panas, ini apa nih ya, di sebelah sini tuh, ini panas, kemudian ini apa ya, dianalisa secara mendetail, ini aksesibilitas, akhirnya hasilnya seperti ini. Ini bisa akses tadi, ini aksesnya, ini aksesibilitasnya, ini tanamannya ya. Jadi menjadi lebih indah ya. Kemudian ada vertikal gardennya, ada tempat untuk duduk-duduk, kemudian ada stepping stone, dan juga ada rumput. Ini hasil dari yang tadi, desain yang tadi before dan afternya. Before dan afternya jadi seperti itu. Ya. Next, kita akan belajar tentang tema taman. Untuk yang tadi sudah ya, jadi inventarisasi, analisa dan sintesa, serta konsep ya, membuat konsep nanti kita akan latihan. Ya. Nah sekarang tema taman. Tema taman yang pertama adalah taman minimalis ya. Jadi taman minimalis itu adalah taman-taman yang nggak memerlukan biaya serta perawatan yang tinggi. Jadi ini khusus untuk orang-orang yang memang lebih simpel ya, biasanya simpel, kemudian kesannya santai, dan juga ini untuk kesan modern ya, pasti ada kesan modern untuk minimalis. Kesan modern ini tidak bergaya Eropa, tidak bergaya Spanyol, Jepang, tropical Indonesia atau Asia, tetapi lebih ke arah yang mengarah kepada penggunaan minim material baik soft maupun hard ya. Jadi simple, namanya juga minimalis, jadi lebih simple ya. Kita bisa melihat taman minimalis itu di contoh yang pertama. Ini sangat minimalis ya, karena dia bermain bebatuan saja. Jadi bermain bebatuan tapi ada polanya. Teman-teman lihat ada polanya, ini pola. Ini juga pola, dia isi polanya. Ini pola, ini stepping stone. Sini tanamannya sangat sedikit tapi cantik ya. Jadi dia punya gradasi, punya warna, dan juga ada apa namanya susunan atau hierarki struktur. Tidak berat sebelah, memiliki prinsip desain, juga ada focal point-nya berupa tanaman-tanaman myrten, yucca ya kan, dan juga memiliki apa ini namanya sikas ya, dan bromelia yang cantik dan batu-batuan. Tetapi ini sangat simple dan untuk pemeliharanya pun tidak ribet ya kalau untuk minimalis. Sama juga bisa dilihat di sini secara arsitektural, aduh gitu doang, tapi kok enak ya dilihat mata ya kan. Nah enak dilihat mata, cukup ada bangku, ada kolam, ada bangku juga. Cukup dengan pot 2 saja, kemudian dan bebatuan, tetapi terasa indah ya.
Kemudian yang minimalis lain bisa dilihat di gambar ini. Dia menggunakan elemen-elemen ya seperti bola-bola ini, kemudian ada apa namanya rumput, stepping stone, tanamannya juga tidak begitu banyak ya, beda dengan tanaman tropis yang memang kita gunakan tanaman-tanaman yang rimbun ya, itu berbeda. Kemudian minimalis itu memang banyak menggunakan rata-rata menggunakan warna-warna yang monokrom ya, seperti abu-abu, putih, hitam, kemudian kerikil ataupun hard material yang lain yang kesannya lebih terkesan simple ya, jadi lebih kesannya lebih simple. Sama juga di sini ya, kita menggunakan deck dengan tanaman yang hanya di pot saja. Tantangan bagi taman minimalis itu adalah kita harus menempatkan kesannya tuh jangan sampai kosong. Kalau kesannya sampai kosong, jadi minimalis itu tantangannya itu kekosongan, kehampaan ya, dan terlalu banyak hard material. Biasanya orang minimalis itu sukanya pakai batuan kan. Kita batu-batuan gini terus dia terlalu too much gitu ya, terlalu banyak pakai batu-batuan sehingga dia tanamannya tidak terlalu banyak juga sehingga apa namanya kesannya lebih ke arah panas. Nah, ini tantangan. Jadi tantangan minimalis itu selain panas, juga tantangannya adalah kosong atau hampa ya. Kesannya seperti bobot visualnya itu tidak seimbang. Jadi kita harus apa namanya menyeimbangkan bobot visual dan juga harus memproporsionalkan hard material dan soft material yang kita pakai. Oke. Kita lanjut ke taman tropis ya, bisa bedanya bisa dilihat ya Mas Abdul Jabar ya. Kalau minimalis seperti ini, tropis tuh begitu apa ya, begitu banyaknya tanaman yang susunannya pasti seperti ini ya. Jadi kalau tropis itu susunannya tidak teratur, rancak ya. Kalau ini tuh lebih terstruktur rapih. Kalau minimalis itu ada tatanan-tatanan baku semacam kayak formal, habis ini gitu ya. Tetapi kalau misalnya tropis, tropis itu berbeda dengan minimalis. Jadi kalau tropis lihatlah struktur tanaman yang beragam dan rimbun serta warnanya hijau. Dominan pasti warna hijau dan menggunakan tanaman-tanaman tropis, di mana tanaman-tanaman tropis itu adalah tanaman yang bercurah hujan tinggi, gitu ya. Nah, tanaman-tanaman tropis itu seperti ini nih. Ya, jadi ini adalah minimalis tropis, ini kadang gabungan ya, karena juga banyak hard materialnya. Tapi soft materialnya itu kalau cirinya minimalis dan tropis itu bedanya adalah di susunan serta ragam dari baik teksturnya daun, kemudian tinggi tanamannya itu berbeda. Jadi rimbun, kesannya lebih rimbun. Sama ini juga tropis ya, lebih rimbun, lebih banyak sekali apa namanya unsur-unsur tanaman hijau yang berkelompok ya dan berkelompok gitu. Kemudian ini yang seru adalah taman gaya Jepang ya. Taman gaya Jepang ini tidak sembarangan orang bisa ya. Orang bisa mendesain taman bergaya Jepang. Kenapa? Karena orang Jepang itu selalu memasukkan unsur alam, yaitu gunung, air terjun, hutan, sawah, bahkan sungai di dalam tamannya menggunakan simbol. Note ini penting banget. Jadi kalau kita melihat taman Jepang, dipikirnya hanya pasir dan batu, atau misalnya hanya pasir dan jembatan. Tetapi itu punya filosofi. Jadi bedanya dengan taman-taman yang seperti tropis atau minimalis, filosofinya itu tidak terlalu in di dalamnya ya, lebih ke arah hanya estetis saja ya, lebih ke arah estetis. Tetapi taman bergaya Jepang ini memiliki filosofi yang sangat tinggi. Jadi kalau untuk gunung biasanya diwakili dengan batu. Jadi kalau misalnya kita lihat di Taman Jepang itu memang kelihatannya itu ya kayak kok nggak ada tanamannya ya, kayak cuma pasir gitu ya, tapi kayak ditata begitu ya, Japanese Garden. Nah, Japanese Garden ini untuk gunung itu simbolnya adalah batu. Batu itu adalah simbol untuk gunung. Sedangkan biasanya kita juga sering melihat air
Nah, air ini diwakili oleh kolam, ya, kolam, bilah-bilah bambu, itu air. Jadi ingat ya, elemen unsur alam itu harus ada di dalam taman Japanese Garden. Dan semua itu diibaratkan, ya. Kalau gunung ya pakai batu, kalau air pakai kolam, ya. Kemudian ada batu kerikil. Kenapa kok ada batu kerikil? Karena orang Jepang itu punya kepercayaan. Kepercayaannya adalah agama Shinto dan kuil Buddha, di mana pasir dan kerikil ini dipakai di dalam kuil mereka, sehingga apa ya, harus ada gitu ya, harus ada pasir dan juga harus ada kerikil gitu ya. Dan juga ada jembatan. Untuk apa sih jembatan itu? Jembatan itu biasanya dari kayu, ya, bisa dari kayu atau juga dari batu. Kenapa? Karena jembatan ini merupakan ikon apa? Sebuah perjalanan hidup manusia. Ya. Nah, tak kalah penting itu biasanya batunya ada batu pijakan ya, dengan ukuran dan dimensi yang berbeda-beda ya. Sehingga biasanya untuk ukuran ini menandakan apa? Menandakan bahwa orang itu selalu memiliki fase yang berbeda, dari kanak-kanak, remaja, kemudian dewasa, kemudian menyeberangi interaksi kehidupannya ya bersama dengan orang lain ya. Nah, di dalam Jepang sendiri biasanya dipenuhi oleh ikan koi, ikan emas. Kenapa? Karena itu merupakan ikan kemegahan, dan secara feng shui ikan koi dan ikan emas itu memberikan kemakmuran ya. Kemudian di tradisi Jepang sendiri tamannya itu ada yang gede, ada yang kecil juga. Biasanya ada bak ya. Bak itu untuk membersihkan tangan dan mulut habis minum teh ya, karena ada upacara minum teh. Nah, ini semoga teman-teman jadi tambah apa ya, pengetahuan tentang taman, yaitu khususnya untuk taman Jepang ya. Taman Jepang, sehingga oh, taman ada apa aja sih? Taman minimalis ya, tropis, kayak kalau misalnya suka bilang taman Bali ya, taman Bali itu taman tropis ya, biasanya orang Bali seperti ini ya. Ya. Kemudian vertical garden. Vertical garden itu sekarang bermacam-macam ya. Ada yang namanya dengan carrier system dan support system, pakai dua cara. Carrier system dan menggunakan support system. Dengan carrier system itu biasanya dengan pot ya. Kalau dengan support system itu biasanya sudah ada medianya yang ada di dalam dinding ya, biasanya seperti itu. Dengan media yang ada di dekat dinding itu seperti ini misalnya, ini ada media sendiri. Dia bikin media sendiri. Jadi ini tidak akan sampai ke dalam dinding. Kalau misalnya membuat vertical garden akhirnya meresap ke dalam dinding, berarti dia tidak pintar bikin vertical garden, karena vertical garden ada caranya tersendiri. Next, kalau kapan-kapan saya sharing knowledge tentang buat vertical garden ya. Kemudian ada yang model seperti ini. Jadi di ini kadang-kadang ini tidak menggunakan carrier system. Dia menggunakan pot juga ada, tapi ini langsung tanam. Ini sekarang sangat banyak sekali ya, karena juga dipakai di green building atau di bangunan hijau ya. Bangunan hijau itu rata-rata menggunakan vertical garden. Selain menggunakan vertical garden, juga menggunakan roof garden. Jadi roof garden tadi ditanyakan oleh Mbak Astrid, itu adalah taman yang ada di atap. Ya, taman yang ada di atap ini kemudian berfungsi sebagai fungsi pengganti fungsi ruang terbuka hijau yang saat ini sebagai solusi untuk lahan yang terbatas ya. Lahan yang terbatas ini bisa kita jawab dengan adanya vertical garden yang di atas, tetapi kita juga harus menghindari penggunaan tanaman-tanaman yang akan merusak konstruksi ya. Karena kalau merusak konstruksi berada di atas, maka menjadi masalah buat kita, bukan nambahi solusi tentang ruang terbuka hijau, tetapi malah akan nambah masalah. Sehingga kita perlu detail dan jeli dalam memilih tanamannya, yaitu tanaman apa saja dalam roof garden, yaitu taman yang perakarannya pendek. Ya. Perakarannya pendek itu tidak melebar kemana-mana. Rata-rata bisa kita penuhi dengan tanaman ground cover dan maksimal adalah semak. Ya. Untuk tanaman jenis pohon, kita harus menghambat akarnya sehingga tidak merusak konstruksi bawah dari pokok dari bangunan.
Ya, nah ini pun harus bekerja sama bersama-sama dengan arsitek dan juga harus bersama-sama dengan orang sipil sehingga kita tahu kekuatan yang ada di atas itu seberapa. Namun jika kita semua ingin memiliki roof garden dalam bentuk sederhana, maka kita bisa menerapkan roof garden ringan yaitu dengan tanaman ground cover dan juga rumput sebagai penutup. Nah, itu tidak akan tidak banyak membuat kita mumet ya untuk konstruksinya di bawahnya. Biasanya untuk ngopi-ngopi atau apa ya cukup-cukup yang seperti ini, simple-simple itu seperti ini ya. Saya pikir aman ya, atau menggunakan pot-pot itu juga bisa. Oke, ada pertanyaan Mbak Jenny? Ingin bertanya Bu berkaitan dengan tadi kan dijelaskan ya kalau misalkan Taman Jepang itu dia banyak menggunakan kayak batu-batuan, kemudian kerikil, jembatan dan lain-lain. Nah berarti kalau misalkan untuk tipe taman rumah kan misalkan sekarang rumah itu kayak kecil-kecil gitu ya. Nah berarti itu nggak bisa ya Bu menggunakan model Taman Jepang atau mungkin bisa diakalin kira-kira temanya bisa Taman Jepang tapi dengan lahan yang lebih sedikit. Kemudian untuk yang taman minimalis itu kalau misalkan kita menggunakan tanaman yang berbunga itu gimana ya, Bu? Karena tadi di foto itu kan rata-rata untuk tanaman yang tidak berbunga tapi punya daun yang warna-warni gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi kalau untuk taman Jepang itu nggak ada ukurannya, baik ukurannya besar maupun sedikit dalam taman ukuran besar atau taman ukuran sedikit harus mengandung filosofi. Jadi filosofinya itu bisa jadi taman kita cuma 2x3. Tapi mau pakai taman Jepang nggak apa-apa, kita pakai taman Jepang ya. Tetapi harus ada elemen-elemennya. Jadi misalnya seperti batu, tidak harus semuanya harus terpenuhi, tetapi ada berkesan filosofi. Juga taman Jepang itu biasanya menggunakan cemara udang, kemudian menggunakan yang simpel-simpel ya, rumputnya juga merupakan rumput rumput apa namanya, bukan rumput gajah mini seperti tropis, tapi rumputnya menggunakan rumput Jepang ya, seperti kita lihat itu. Jadi tetap bisa kita gunakan, tetapi dengan pola pengaturan yang tidak terlalu rumit ya, misalnya harus ada bak, harus ada jembatan, kan itu nggak bisa. Tetapi bisa menggunakan batu atau filosofi lainnya, kerikil, pasir, dan seterusnya. Kemudian untuk tanaman minimalis berbunga, it's okay, tanaman itu berbunga, tetapi ragam untuk taman minimalis itu ragamnya tidak banyak. Artinya, kalau misalnya kita menggunakan satu bunga aja gitu, tidak terus banyak bunga, 10 bunga gitu ya, atau bisa jadi tanaman itu merupakan konsep minimalis berbunga, it's okay juga, tetapi tetap minim dalam variasi. Ya misalnya berbunga ya udah berbunga aja gitu, nggak terus berbunga ditambah berdaun ditambah bertekstur gitu ya. Misalnya seperti ini tadi, kita mau buat taman ini adalah minimalis berbunga, itu oh boleh banget. Kita akan taman yang di sini ini dikasih bambu air, saya ganti di sini jadi tanaman berbunga, boleh gitu ya. Tetapi variasinya tidak banyak, namanya minimalis ya. Kita juga nggak akan macam-macam. Jadi minimalis itu ya satu aja. Misalnya di sini lantana, misalnya ya boleh di sini lantana juga gitu. Enggak terus di sini lantana, mawar, hidrangea campur-campur. Nah, itu berat ya karena minimalis itu artinya kan minimalis ya, minim gitu. Mungkin itu Mas. Iya baik Bu, terima kasih jawabannya. Ya baik. Mari kita praktek ya. Sekarang kita siapkan dulu nih. Saya mau latihan. Jadi tipe taman udah, kemudian prinsip desain udah. Saya punya ini seru ya. Nanti presentasi masing-masing 10 menit aja nggak apa-apa. Nanti disiapkan juga penggaris, pensil. Nah, kita coba gambar dulu. Ini saya ajari dulu ya. Jadi ini adalah simbol-simbol. Nanti kita boleh menggambar ini ya. Jadi kita simbolnya ini tanaman, kalau seperti ini. Nah, ini biasanya nanti pakai jangka ya, nggak usah pakai jangka dulu, nggak apa-apa. Kita kira-kira diameternya berapa senti aja. Nah, ini untuk tanaman-tanaman kayak konifer ya, kayak cemara udang, terus cemara yang berdaun jarum. Nah, seperti itu. Kemudian tanaman yang memiliki trembesi misalnya. Trembesi tahu ya. Cara menggambarnya begini ya. Di sini. Ini cabangnya begini. Nah, kalau sudah di sini jangan kayak Y gini.
gini ke sana. Ini terserah mau diginiin nggak apa-apa. Kita pakai 3 aturan aja. Ini adalah tanaman peneduh ya. Tanaman peneduh yang bercabang. Kemudian misalnya kayak tabebuya gimana, Bu? Pakai seperti ini juga boleh. Jadi buat lingkaran dulu ya, lingkaran ada pusatnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk semak boleh menggunakan ini. Seperti biasa saya gambar kacau gitu. Nah, gini aja nggak apa-apa. Kalau semak berbunga, ya. Nanti untuk list tanaman bolehlah lihat di internet, boleh ya. Tapi lihat juga ukurannya. Nah, kita mau latihan, kita pakai ini dulu, kesepakatan kita pakai ini. Nah, boleh pakai kolam, boleh apa ya. Nah, sekarang ini ada rumah nih. Kita diminta untuk mengerjakannya ya. Saya kasih contoh dulu sebentar. Ya, jadi yang pertama, ini kita punya kondisi existing kayak biasa ya, kita menganalisa dulu. Nanti teman-teman menganalisa di milimeter blok itu digambar. Analisanya kecil-kecilan aja. Oh, ini saya kasih contoh ya, tapi nanti analisa setiap orang kan berbeda. Boleh ini kan garasi ya, carport ya. Orang ini potensi untuk apa? Aksesibilitas, untuk melihat pemandangan keluar, potensi. Terus tidak ada pagar ya, contohnya ini view tidak boleh menutupi apa ini namanya ruang tidur ya, ruang tidur. Di sini terasnya kecil, sehingga teras kecil ini di sini bisa dikasih bangku satu dan seterusnya. Itu nanti persepsi teman-teman seperti apa, dicoba nanti. Kemudian yang belakang ini dekat dengan apa ini? Dengan dapur, kan kelihatan dapur ya. Ini ada view, berarti view yang bagus. Nanti di sini cocok untuk focal point. Di sini bisa diberi tanaman-tanaman kecil, potensi untuk taman belakang rumah. Nah, sekarang dicoba gambar dulu seperti ini ya. Gambarnya itu tidak seperti ini, nanti saya beri. Gambarnya seperti ini. Nah, gambar di milimeter blok seperti ini. Milimeter blok itu kan ada ukurannya. Ini kan 3750 itu kalau didesain artinya 3 meter 750, agak besar teman-teman. Yang ini 3 meter. Gambarlah di situ, milimeter bloknya ukuran berapa? Mbak Mas? A4, A3? Kalau saya yang A3, Bu. Oke, udah A3. Berarti tolong digambar seperti kotak aja. Kotak seperti ini ya. Sini 37,5 cm. Nah, pakai skala. Yang ini 30 cm. Jadi 3 meter digambar 30, 3 ini digambar. Yuk, digambar dulu. Nanti habis itu jadiin co-host dulu ya. Semuanya. Silahkan pakai penggaris dan digambar dahulu. Ibu, Iya. saya salah pengertian. Saya kira tuh milimeternya milimeter aplikasi, tapi ada kertas AVS, nggak apa-apa tabu. Boleh banget. Silakan, nggak apa-apa. Silakan pakai kertas HVS, pakai penggaris biasa aja kok, kita latihan. Nanti kan ada tugas. Jadi pas udah ada tugas tuh udah bisa gitu. Nggak apa-apa, Mbak. Oke. Bisa ya gambar dulu ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama.
Sudah belum? Gambarnya sudah, Mas dan Mbak. Halo, sudah belum? Belum, Ibu. Sebentar, Oke. Bu. Kotaknya sudah, Bu. Kotaknya udah. Oke, sekarang coba Mbak dan Mas lihat ini, slide ini. Lihat dari slide ini ya, udah dilihat. Sekarang coba kotaknya nanti Kak bikinnya dua. Satu kotak satu, kertas satu itu kertas analisa. Ini yang mau kita analisa. Sekarang analisa seperti saya tadi contoh ini ya, saya ulang ya. Saya tadi menganalisa ini. Nah, pakai panah-panah aja gitu. Boleh kayak saya tadi, kata-katanya boleh. Terserah lihat gambar ini, apa yang dianalisa. Misalnya, sebelah sini cocok untuk apa. Ini, nah, terserah. Dianalisa sekaligus bawahnya kasih sintesanya. Sintesanya. Misalnya, saya kasih contoh-contoh ya, biar ada gambaran. Ini potensi untuk dijadikan aksesibilitas ke taman. Itu analisa. Sintesanya dibuatkan stepping stone. Nah, seperti itu. Nah, tolong ini saja, saya minta yang ini. Yuk, sambil dilihat gambar ini. Nanti outputnya, Yang di bawah yang pinggir garasi itu kan, Bu ya, yang iya, di nanti outputnya gini, pakai tanda panah ini. Ini apa? Oh, ini potensi ini. Nah, outputnya gini-gini. Kayak seolah-olah kayak udah mau naruh-naruh cocok untuk focal point. Misalnya ini ya, contoh. Nah, ini tak lihatkan sini. Nah, nih, lihat ini. Itu sintesanya ya, sintesanya itu solusinya. Ibu ini perlu dari inventarisasi atau langsung dari analisa aja? Langsung analisa aja nggak apa-apa. Oh, Nggak oke. apa-apa. Kan kalau langsung analisa udah termasuk sama invent, nggak apa-apa. Analisa aja langsung, analisa sama sintesa.
Sudah? Tiga menit lagi lah ya. Udah? Ada yang mau presentasi dulu? Saya stop screen. Siapa yang mau presentasi dulu? Ibu berarti ini kita cuman presentasi kayak cuman nunjuk tanda panah gitu aja kan Bu? Iya, analisa, sintesa gitu kayak saya bikin itu. Coba boleh share screen tuh sambil open
kamera sambil nunjukin gambar gitu, nggak usah. Atau mau pakai video, nggak usah share screen ya boleh. Open video aja, terus saya bisa melihat gitu, kira-kira kemampuannya seberapa menangkap tadi materi seberapa. Yuk Mas Abdul Jabar dulu nih, yang biasa aktif. Tapi saya belum selesai, nanti ditambah-tambahin misal sambil ngomong aja ya Bu. Tapi ini mungkin saya share screen di foto aja gitu, terus di share screen gimana Bu? Boleh banget, dengan senang hati. Yuk. Oke, kalau gitu sebentar ya Bu, saya foto punya saya dulu. Iya, nggak apa-apa. Nanti teman-teman yang lain bisa, oh kayak gini presentasinya, oh seperti ini, nah bisa menambah-nambahi juga. Akan saya masukkan di nilai ya, jadi untuk tugas, nanti tugasnya cukup simpel kok, jadi nggak ribet, nanti ditambah dengan dari presentasi pada hari ini. Tapi tulis saya nggak jelas Bu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Belum. Udah? Belum? Mas Abdul Jabar? Halo? Mbak Melika mungkin? Boleh Ibu. Ya, silakan. Oke. Udah Bu, bentar. Yang mana dulu nih? Jabar dulu nggak apa-apa Bu. Ini Zoom-nya malah not responding karena on cam. Ya udah, ayo Mas Abdul Jabar dulu. Oh, ya oke. Oke, Jabar mulai ya Bu. Dia gambarnya belum keluar ya. Gambarnya yang yang masih ke file-file tuh di saya masih Oh, masih dokumen. belum keluar fotonya kah? Belum. Di saya sudah nampilin soalnya. Oh ya? Oh, belum ya. Punya Mbak Melika udah lihat belum punya Mas Abdul Jabar? Belum ada Ibu. Belum Mas, ulangi. Stop screen.
Ya, udah tuh. Sip. Oke, udah kelihatan ya Bu. Ini berdasarkan Kelihatan. analisis saya yang baru aja dipahamin tadi sebentar gitu. Jadi itu kan taman yang dengan lebar sekitar 3,75 sampai 3 dengan lebar 3 meter itu, menurut saya kan dia letaknya itu di pinggir dengan garasi. Nah, yang pertama Yes. saya analisa itu dari tanahnya terlebih dahulu, di mana tanahnya itu kan kosong. Kemudian hanya ditutupi, mungkin di situ ada kayak semacam ground cover atau rumput. Jadi menurut saya masih mudah untuk ditata gitu Bu, dapat menggunakan tanaman yang masih bebas mau seperti apa, karena kan di dalamnya belum ada hard material atau soft material yang berlebih, cuman ada rumput yang warna hijau itu saya anggap sebagai ground cover-nya, mungkin seperti itu. Kemudian karena dia di kawasan rumah gitu kan, maka otomatis sumber air dijamin lancar gitu. Jadi saya merasa untuk sumber air lancar, jadi tidak ada permasalahan, dapat juga menggunakan tanaman-tanaman yang mungkin banyak penyiraman gitu, atau menggunakan tanaman yang membutuhkan banyak air juga tidak masalah karena airnya tercukupi dari si rumah tersebut. Kemudian karena dia di kawasan rumah, maka otomatis dekat juga dengan sumber listrik, maka utilitas penerangannya kan baik. Maka dapat juga ditambahkan lampu-lampu untuk penerangan mungkin dari taman atau apa, itu juga tidak akan masalah karena sumber listriknya itu sudah ada. Kemudian untuk di bagian samping itu kan mungkin bisa dijadikan potensial untuk dijadikan aksesibilitas. Mungkin dapat dibangun pavement di sana dengan menggunakan stepping stone yang kecil-kecil aja, jangan terlalu besar karena tidak terlalu besar juga ukuran tamannya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan apa ya, kayak semacam paving block, kemudian dibikin pavement beralur seperti itu. Kemudian karena dia dibatasi oleh pagar atau dinding, saya rasa mungkin dinding-dindingnya itu karena taman rumah mungkin bisa juga kayak ditambahkan dengan vertical garden juga di sana seperti yang di foto pas dipresentasikan sama Bu Yeti tadi. Kemudian untuk ancaman, karena ini kan kawasan rumah, otomatis ancamannya kan mungkin banyak tikus atau mungkin serangga-serangga seperti misal buan kecoa, semut, dan lain-lain. Maka ya otomatis disarankan menggunakan tanaman yang tidak disukai tikus. Kemudian juga karena mungkin siapa tahu si pemilik rumahnya ini dia punya anak-anak atau apa ya, karena di dalam rumah juga lebih baik tidak menggunakan jenis tanaman yang berbahaya atau tanaman yang berduri, tanaman-tanaman yang apa ya, dapat menimbulkan masalah gitu. Jadi lebih baik menggunakan tanaman kayak misalkan semak atau perdu dan lain-lain yang kelasnya masih kecil-kecil aja kayak gitu. Kemudian untuk apa lagi ya? Mungkin berkaitan juga dengan apa ya, ini karena ini kan taman rumah, mungkin juga cuaca, berkaitan dengan cuaca juga, saya rasa kalau misalkan dibikin itu adalah Indonesia gitu, tropis, maka ya tanaman-tanaman tropis juga cocok gitu untuk ada di taman tersebut. Tapi kalau saya rasa mungkin lebih baik menggunakan kayak tanaman yang minimalis saja, yang banyak menggunakan hard material dibandingkan dengan soft materialnya. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, berarti Mas Jabar ini sudah menganalisa, kemudian membuat sintesa, kemudian sudah tahu yang cocok kira-kira nanti adalah tanamannya, tema tamannya tema minimalis gitu ya. Iya Bu, yang di pikiran saya seperti itu. Oke, nggak apa-apa karena kita kan belum ketemu sosialnya. Oke, boleh, bagus. Nah, next, Mbak Melika. Silahkan. Oke, mungkin saya on cam saja ya, Bu. Boleh. Kelihatan ya, Bu? Oh, bagus. Kelihatan. It's okay. Yuk. Oke, mungkin karena kameranya agak ini ya, Bu. Nggak terlalu jelas. Akan saya jelaskan. Oke, mungkin di bagian tengah itu masih luang untuk menjadi akses untuk berjalan gitu, ada stepping stone. Kemudian di yang garis lurus ini sebenarnya saya menulisnya vertical garden. Mungkin nanti untuk penggunaannya bisa memakai papan vinil ya. Kalau misalkan memang itu tembus ke tembok kan malah beresiko. Jadi mungkin opsinya bisa menggunakan papan vinil. Kemudian di yang pojokan ini saya menulis di sini mungkin itu bisa dikasih dengan sculpture ataupun bisa air mancur. Jadi di pojokan sebelah
bawah dan juga atas saya menulis dikasih sculpture atau air mancur itu. Karena mungkin menimbulkan kesan ketika itu kan tamannya baru pertama kali masuk di sebelah garasi persis. Jadi ketika mungkin kita memandang kok rasanya menenangkan gitu dengan adanya gemercik air itu. Nah, kemudian ini ada bulat-bulat. Bulat-bulat ini saya tulis lampu ketika memang penerangannya cukup, walaupun penerangan cukup, mungkin kalau siang hari it's okay. Cuma ketika memang malam hari, ketika orang bertamu ingin ngobrol-ngobrol di taman, itu masih ada penerangan cukup. Nah, di kotak pojok ini saya menambahkan ada penambahan cek atau kandang. Mungkin bagi pemilik taman ketika memang memiliki hewan peliharaan, entah itu burung biasanya yang paling sering ketika memang di taman, kalau misalkan saya temui, itu bisa dijadikan opsi daripada ruang kosong itu masih banyak tapi tidak bisa dimanfaatkan atau dioptimalkan secara penuh. Nah, kemudian ada kotakan 5. Ini saya menganalogikannya dengan bangku. Bangkunya dari rotan, yang bangku bulat itu dari rotan. Nah, kira-kira mungkin menambah kesannya agak sedikit gimana gitu. Nah, kemudian terakhir ini ada bulatan lebih besar. Saya isi dengan kolam ikan. Nah, kolam ikannya ini karena tadi kalau misalkan ternyata yang air mancur ini tidak bisa untuk diterapkan, jadi masih ada kolam ikan, menambah kesan mungkin kita memandang bukan hanya benda itu statis ya, diam bergerak, tapi ada juga yang bergerak kayak ikannya ke sana kemari. Nah, kemudian untuk analisisnya, untuk sintesanya dari saya, sumber airnya mungkin tercukupi karena memang biasanya di halaman depan itu kan masih ada keran air gitu. Kemudian walaupun tadi pencahayaan bagus ketika siang hari, cuma ketika di malam hari barangkali butuh untuk pencahayaan lebih, itu bisa menggunakan opsi lampu taman yang bulat. Kemudian terakhir sumber listriknya bagus karena memang terintegrasi dari listrik rumah yang instalasinya bagus. Mungkin itu untuk pemaparan dari desain desain saya, Bu, terkait taman. Terima kasih. Sama-sama, baik. Lanjut, Mbak Astrid. Saya on cam saja ya, Bu? Boleh, Mbak. Kelihatan nggak ya tulisannya? Enggak. Coba saya share screen. Boleh, silakan. Oke. Ya, silakan. Nah, sudah saya dengar? Iya, terdengar dan terlihat dengan jelas. Yuk. Nah, untuk yang bawah itu, menurut saya bisa dijadiin aksesibilitas ya. Jadi nanti dari bawah ini, terus ke samping itu saya pinginnya. Ke samping, agak melengkung, terus baru ke belakang, itu nanti akan dijadikan pavement. Nah, untuk dari samping, terus untuk di sampingnya itu, saya pengen ada buat kenyamanannya kan ada di samping itu kan, di sebelah kiri itu saya pengen dibuat semacam tempat duduk lesehan dengan bawahannya itu semacam apa ya, ini kayu-kayu gitu yang dijajarin, terus di atasnya dikasih tempat duduk yang lesehan gitu. Terus kemudian di belakang, pojok belakang itu dibikin greenhouse. Jadi kalau yang suka nanam-nanam semacam sayuran atau tumbuh-tumbuhan yang kecil-kecil yang bisa menghasilkan gitulah istilahnya. Nah, itu saya pengen ada greenhouse-nya.
bisa bisa juga kayak dibikin semacam hidroponik gitu. Nah, untuk di pojok yang sebelah kanan itu nanti dipasang lampu ya. Terus nanti kayak dibikin semacam bonsai gitu untuk yang belakang. Terus lampunya itu lampu yang kayak nempel ke tembok gitu. Jadi nanti ada kesan apa ya? Mantul gitu lampunya di temboknya. Terus untuk yang sebelah kanan, yang tengah itu, sebenarnya saya pengen kayak ada kolamnya itu. Tapi kolam gitu. Ya, nggak apa-apa. Terus Semacam kolam hancur, terus di sampingnya juga ada kursi. Nah, kali buat sampingnya ini, saya pengennya kursinya yang biasa aja, bukan yang lesehan gitu. Kayak 2 kursi aja gitu, sama meja gitu. Terus kan kalau di sumber airnya tuh kan kalau di rumah gitu kan biasanya kan banyak gitu kan. Nah, itu saya pasti bakal kayak kecukupan untuk bikin kolam hancur ataupun bikin ya untuk bikin kolam hancur. Terus di sampingnya kolam hancur itu saya pengen kayak ada bebatuan gitu. Terus ada ini keran gitu buat nanti kalau misalnya mau nyiram tanaman di sekitarnya. Terus saya pinggirnya dikasih kayak semak-semak yang berbunga gitu. Terus bisa juga kayak karena misalnya kayak kalau di rumah ini nggak ada anak kecil kan, jadi saya pengen ada kaktus juga. Jadi nggak bakal jadi ancaman buat anak kecil karena kan nggak ada gitu. Udah gitu aja. ya, bagus. Oke lah, nggak apa-apa. Baik, cukup ya. Oke, saya melihat teman-teman tuh kayaknya jadi banyak keinginan ya. Keinginannya banyak sesuai bayangan masing-masing. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Tadi sudah menganalisa, tidak akan saya komentari. Tetapi komentar saya nanti adalah untuk tugas. Jadi tugasnya seperti ini ya. Nanti tugasnya itu dari analisa dan sintesa tadi ya. Nah, saya share screen dulu. Tadi kan sudah menganalisa dan sintesa. Yang sini saya kaktus, Bu. Saya mau lesehan. Melika, saya mau vertical garden. Terus Mas, saya mau minimalis. Okay, it's okay. Tetapi perhatikan betul, apa itu tadi dimensi ya, hanya 3,75 meter dan 3 meter. Ya. Kemudian nanti tugasnya apa? Tugasnya adalah membuat pola. Nah, dari gambar jangan diubah-ubah lagi, gambarnya pakai itu saja. Jangan ganti kertas, gambar lagi nggak usah. Jadi tadi kan Mbak udah bikin gini nih, Mbak sama Mas bikin tanda panah gini. Tadi saya sekilas melihat Mas Abdul Jabar ini aksesibilitas gitu ya. Bisa dibuat sebagai jalan ke taman. Berarti nanti yang pertama ingat banget buat pola. Polanya nanti baru diisi. Polanya bisa pola apa? Ingat nggak? Organik atau pola yang kotak-kotak itu loh. Ya, tergantung Mbaknya sama Masnya sebagai perancang tuh lihat, wah ini rumahnya modelnya apa ya? Kayak ini keluarga muda, kayaknya kecil ya, masih ya 2 lah anaknya ya. Kemudian kayaknya sukanya dinamis, misalnya ini karangannya nggak apa-apa. Ini saya buat sebentar yang warnanya ngejreng dulu ya. Nah, jadi saya polanya kan pola dinamis nih. Mau polanya kotak gini, Bu. Bisa loh ini. Terserah teman-teman semuanya. Nah, pola ini, 1, tidak boleh membentuk sudut kurang dari 45 derajat. Nggak boleh sudut lancip pokoknya. Nah, boleh kotak gini nanti diisi. Isi apa? Tadi pengen lesehan.
ASEAN sini penuh gitu ya. Terus vokal point apa? Vokal pointnya saya mau patung. Patung gambarnya gimana ya kalau dari atas? Nah, ngarang aja nggak apa-apa. Ditulis aja nih patung gitu. Tanaman kecil. Nah, nanti gambarnya itu yang pertama pola dulu. Polanya dipakai, nanti gunakan warna merah. Pakai spidol merah. Pola warna merah. Punya pensil warna nggak di rumah? Di kosan. Di rumah. Ada Bu. pensil warna, beli ya. Paling berapa lah. Ya, kemudian semoga nggak memberatkan. Pola warna merah, setelah pola, kemudian saya bisa tahu polanya, isilah sesuai sintesa masing-masing. Misal tadi sintesanya kok Mbak Melika kalau nggak salah nih mau pakai vinil ya, mau pakai apa tadi? Vertical garden, betul kan? Saya menangkap ya, betul. Iya, Nah, Bu. ya nggak apa-apa, it's okay. Itu mau di mana? Itu harus ada polanya. Seperti saya bilang tadi ada unity-nya kan kayak prinsip desain itu loh yang saya cerita itu yang ada tekstur, ya kan, balance yang saya bilang, oh no, nggak seimbang nih, gitu-gitu kan. Nah, kita udah bisa ngomentari taman orang. Sekarang kita nyoba bikin yang balance kayak apa gitu ya. Nah, terus selanjutnya nanti kalau sudah bisa kita minggu depannya lagi presentasi lagi seperti apa. Itu jadi tugas aja, nggak usah presentasi deh. Jadi tugas aja di seperti biasa ke email saya aja. Nanti saya bisa melihat seperti apa. Tapi boleh nggak harus seperti ini loh ya. Nanti dibaca, boleh baca, boleh lihat-lihat internet, boleh apa, boleh bebas. Tetapi polanya harus memenuhi prinsip desain yang udah saya ajarkan. Harus unity, harus balance, harus rhyme, yang kayak gitu-gitu. Jadi harus punya nama ya. Kemudian tanaman, hard material kayak kemarin kita sudah belajar itu diterapkan di sini. Terus boleh pola organik, boleh banget. Boleh minimalis, boleh Jepang, boleh tropis, boleh, bebas ya. Nanti bebas seperti apa kreasinya, tidak ada yang salah, semuanya benar. Misalnya, saya beri contoh ya. Setiap orang punya persepsi masing-masing dalam desain ini. Saya tidak akan menilai bagus dan tidaknya, kreatif dan tidaknya, tetapi saya melihat penerapan prinsip desainnya dalam pola ya. Jadi seperti ini. Misalnya boleh kan, ini kan jendela ya tadi, saya cuma ngasih contoh nih ya. Saya itu juga polanya sukanya lengkung misalnya. Lengkungnya juga boleh dihapus-hapus akarep ya. Punya ukuran ya tapi ya. Nanti lengkungnya ini kira-kira sambil ngira-ngira di lantai itu loh. 1 meter lah lengkungnya. Misal, oh tadi saya analisa sintesanya ini dibikin stepping stone. Boleh. Tadi saya di sini tuh maunya ada bangku. Ya boleh aja ada bangku. Sini nutupi tetangga. Mau apa lah. Terserah. Nah, ini contoh. Nah, nanti bentuknya ini warna merah ya. Nah, warna merah. Setelah itu isilah pola itu dengan sesuai sintesanya. Sesuai sintesa tadi. Sesuai analisa dan sintesa yang dipresentasikan tadi. Paham ya? Seru kan? Nanti boleh pakai ini ya. Nanti materinya saya share Mas Abdul Jabar, saya nggak punya nomor teleponnya nih. Minta dong Mas. Nah, terus nanti ini ada ininya. Atau saya share ke Prof. Amin, atau saya share ke Mas Abdul Jabar. Halo? Abdul Jabar aja, Bu. Gini aja Mas, saya di WA aja nih, nomor saya ditulis nih. Ini nomor saya. Nomor saya, silakan saya di WA dulu aja. Nanti saya share mau yang ada coretannya PDF-nya atau mau yang PDF murni kosong. Ini kan Yang saya ada nge-save coretannya aja, Bu. Ada coretannya aja nggak apa-apa ya? Ada coretannya. Ini udah dicatat nomor telepon? Iya sudah, Bu, nanti saya chat. Oke.
Ini nanti saya chat saya, terus nanti gini Mbak, Mas, gambarnya pakai ini ya. Pakai ini ya. Kalau mau gambar vertical garden dari atas gimana ya, Bu? Lah gampang. Karena di atas tuh kan nggak kelihatan. Vertical garden kan gambarnya gini. Kasih gini. Nanti ditulis aja supaya saya tahu. Ini vertical garden. Saya udah bilang gambarnya bagus, hasilnya jelek, nantinya buat apa? Jadi tetap harus balance. Ini taman depan aja ya, taman belakang nggak tambah mumet ya. Nanti supaya teman-teman bisa ngerasain seluruhnya, ini gambarnya harus nyatu gitu kan, sambil dilihat gitu loh cara desainnya tuh. Kira-kira kalau orang bangun tidur, lihat ini mau lihat apa sih, kan gitu kan? Apa tanaman di sini kah? Kalau orang datang kerja ke teras, terus ke sini mau ngapain sih? Apa perlu focal point ini? Nah, kayak gitu-gitu. Ngira-ngira sendiri. Gitu ya. Semoga mudeng dan seneng. Kertasnya nggak usah ganti ya. Kertasnya tetap itu aja. Nanti diwarna ya. Kalau misalnya tanamannya hijau, merah ya merah. Nah, kayak anak kecil itu loh, seneng ya. Ya mungkin itu saya kira cukup deh, Mbak dan Mas ya. Terima kasih. Maaf Bu, untuk Ya, pengirimannya itu kapan ya deadline-nya? kirimannya ya seminggu ya. Sabtu gimana? Kuat nggak? Cukup nggak waktunya? Sabtu minggu Malah ini Bu? iya. Gimana? Berat? Kalau berat ya Senin, nggak apa-apa. Senin saja Bu, soalnya biar bisa di weekend karena banyak tugas juga. Oke, iya boleh. Senin ya? Iya Bu, Senin. Senin aja. Iya, boleh, nggak apa-apa. Yang penting dikerjakan. Saya pokoknya kalau nggak telat tuh nggak apa-apa. Saya juga ngajar di Universitas Jember kan, juga sama seperti ini, ya, praktisi itu. Jadi ya lucu-lucu gitu. Kadang ada yang ya kayak tadi Mbak Astrid, saya seneng gitu, ada yang pengen les saya, geli ya. Kadang-kadang itu, ini tapi bisa diterapkan di rumah kita sendiri-sendiri loh. Nanti kita akan belajar sampai ke RAB kan, sementara sampai ini dulu. Oke, terima kasih semuanya. Seru sekali hari ini. Semoga bermanfaat ya. Nanti kita kerjakan tugas untuk minggu depan hari Senin ya. Udah sepakat hari Senin. Terima kasih. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama.